Halo Sobat Manhwa, kali ini kita akan mengalur ceritakan manhwa yang berjudul Biarkan Aku Bermain Game Dengan Tenang. Kalau kalian suka dengan video ini, silahkan klik tombol like-nya. Dan jika kalian suka dengan channel ini, silahkan subscribe aja. Dan tanpa basa-basi lagi, ayo langsung kita gaskan ke ceritanya di manhwa period. Panel menjelaskan kalau berpuluh-puluh tahun yang lalu, bumi mengalami sebuah badai dimensi yang mengakibatkan sejumlah besar monster, malaikat, iblis, roh, dan lain-lain mulai bermunculan. Makhluk-makhluk dimensional itu terbagi ke dalam 4 tingkatan, yaitu mortal, legendaris, epic, dan mythical. Kekuatan makhluk-makhluk ini jauh lebih kuat dan melebihi bayangan umat manusia. Manusia sendiri termasuk dalam tingkatan terendah, yaitu mortal. Akan tetapi manusia bisa berevolusi ke tingkatan yang lebih tinggi dengan cara mempelajari teknik kultivasi. Selain dari teknik kultivasi, masih ada satu metode lagi yang dapat mempercepat evolusi manusia, yaitu dengan mengalahkan makhluk dimensional dan menyerap kristal energi dari monster tersebut. Tapi sayangnya, wilayah di mana makhluk dimensional itu berada sangat berbahaya. Sekalinya manusia masuk ke sana, maka peluang untuk bisa kembali hidup-hidup sangatlah rendah. Kemudian panel berpindah ke sebuah kelas. Pak Guru memanggil Zhou-Wen. Terlihat Zhou-Wen yang sedang tertidur di kelas. Pak Guru heran kenapa Pak Kepala Sekolah memiliki harapan yang tinggi kepadanya. Lalu flashback saat Pak Guru sedang ngobrol sambil berjalan dengan Pak Kepala Sekolah. Diketahui nama dari Pak Guru ini adalah Kuibai. Dan Pak Kepala Sekolah bilang kalau ada 2 jenis orang jenius. Yang pertama disebut Zhou-Wen, dan yang kedua disebut jenius biasa. Bel sekolah pun berbunyi. Mak jegagi. Zhou-Wen terbangun dan langsung ngacir meninggalkan kelas. Pak Guru merasa kalau penilaian Pak Kepala Sekolah itu keliru. Ternyata Zhou-Wen pergi ke lapangan badminton. Lalu dijelaskan kalau Zhou-Wen memperoleh HP bukan sembarang HP. Dengan HP-nya itu, dia tidak perlu lagi mendengarkan pelajaran di kelas dan tidak perlu lagi bekerja keras dan berkultivasi. Semua berkat permainan yang ada di HP tersebut. Karena bukan sembarang HP, untuk mengoperasikan HP ini ada langkah-langkahnya. Yang pertama, gunakan setetes darah untuk membuka HP-nya. Yang kedua, buka aplikasi Dungeon. Setelah melihat sekitar dan dirasa sudah sepi, dia mulai melanjutkan langkah ketiga, yaitu menggunakan tetesan darah lagi untuk membuat karakter gamenya. Dan jadilah karakter game Zhou-Wen. Ketika Zhou-Wen meningkatkan kekuatan karakternya di game, ternyata itu juga meningkatkan kekuatan tubuh aslinya. Ini sangat aman, nyaman, dan luar biasa, katanya. Lalu di game dia bertemu dengan monster tingkat mortal, yaitu Mighty Ant, dan berhasil mengalahkannya. Setelah itu panel berpindah ke Pak Guru Kuibai. Dijelaskan bahwa di federasi ada banyak orang jenius yang sudah menguasai teknik kultivasi mereka di usia 16 tahun. Dan Zhou-Wen adalah jenius langka yang bisa melampaui batasannya dengan cara menguasai teknik kultivasi Suffering Zen tanpa bantuan siapapun. Pada awalnya dia dan guru-guru lain beranggapan kalau Zhou-Wen punya masa depan yang cerah. Dengan kemampuan bertarungnya, seharusnya Zhou-Wen dengan mudah bisa memperoleh peringkat pertama di tes pertarungan seni bela diri. Tapi ada sebuah kejadian yang tidak disangka-sangka. Panel pun kembali ke 1 bulan yang lalu. Semua murid terkejut karena ada yang menantang Zhou-Wen.
Ditambah dia adalah seorang cewek. Siapa murid cewek pindahan itu? Baru saja datang, sudah menantang orang nomor 1 di SMA Guide, kata seorang murid di sana. Di lapangan, Zowen dan cewek itu sudah saling berhadapan. Zowen bertanya, apa mereka berdua pernah bertemu? Tapi si cewek tidak menjawabnya dan menyuruh Zowen maju. Oke, kata Zowen. Dan duas. Si cewek menendang Zowen hingga ia terpental cukup jauh. Murid-murid di sana terkejut karena hal itu. Ternyata cewek itu sangat kuat. Siapa namanya? Tanya seorang murid di sana. Dari flashback guru Kuibai, cewek itu bernama Anjing, pakai spasi. Setelah kejadian itu, Zowen banyak tidur di kelas dan jarang terlihat melakukan kultivasi. Lalu panel berpindah ke Zowen yang sedang asik main game. Lalu dia menemukan kristal monster dan mengambilnya. Kemudian dia menyerap kristal itu untuk meningkatkan kekuatan karakter gamenya dan dirinya sendiri. Ditambah melalui permainan itu, dia bisa melihat status yang tidak bisa dilihat di dunia nyata. Lalu panel memperlihatkan status Zowen sebulan yang lalu, dan sekarang status milik Zowen sudah meningkat dari sebelumnya. Zowen merasa kalau dia hanya melakukan kultivasi Suffering Zen, dia tidak akan menjadi sekuat sekarang. Dia menyesalkan kenapa kristal yang drop di game tidak dapat dibawa ke dunia nyata. Kalau bisa, dia sekarang pasti sudah menjadi wong sugih. Lalu di game, dia bertemu dengan Mighty An, mutan merah. Ternyata semut itu cukup kuat. Ya, namanya juga monster mutan. Aku bisa mengalahkannya kalau B1. Tapi lah kok temennya banyak, batin Zowen. Lalu di kejauhan, Zowen didatangi oleh salah satu murid perempuan di sekolahnya. Dan diketahui kalau namanya adalah Fang Ruoxi. Lah kok ada yang datang? Duh piye iki, sik main nek, batin Zowen. Di mata orang lain, dirinya hanyalah pecandu game. Ternyata Fang Ruoxi datang untuk mengajak Zowen masuk ke timnya saat tes seni bela diri di ujian akhir nanti. Sambil main, Zowen bertanya, "Kenapa kau mau satu tim denganku?" Fang Ruoxi berkata kalau dia perlu mendapat skor yang tinggi dalam tes seni bela diri. Oleh karena itu, dia butuh rekan tim yang kuat. Dan Zowen lah orangnya. Zowen malah berkata kalau yang dia cari itu Zowen 1 bulan yang lalu. Fang Ruoxi membalas kalau Zowen tetaplah Zowen, satu-satunya murid yang dianggap sebagai rival di sekolah Guide. Lalu mereka lanjut mengobrol, dan diketahui kalau Anjing sudah melewati tingkat mortal. Dan si Anjing ini juga sudah pindah sekolah. Dia datang dan pergi dengan tiba-tiba. Seperti dia secara khusus cuma datang hanya untuk mengalahkan Zowen. Aku pikir kamu mengenalnya sejak lama, dan ada dendam di antara kalian, kata Fang Ruoxi. Zowen menjelaskan kalau dirinya tidak kenal dengan Anjing sebelumnya. Jadi mustahil kalau Anjing punya dendam kepadanya. Lalu kembali ke topik, apa jawabanmu? Tanya Fang Ruoxi. Zowen menjawab kalau kau tidak keberatan dengan diriku yang sekarang, aku akan bergabung. Oke, kalau gitu kita deal. Sebelum pergi, Fang Ruoxi menjelaskan kalau dirinya dan 2 orang lainnya akan berlatih bersama di kelas kultivasi setiap sore hari. Jadi Zowen juga harus datang ke kelas itu. Fang Ruoxi pun pergi. Lalu di game, Zowen berhasil mengalahkan Mighty An mutan merah. Dan saat mengambil kristal, teman-teman semut datang. Dan layar pun muncul tulisan Game Over.
Setelah itu, Zhou-Wen bersiap untuk pergi menemui Fang Ruoxi dan teman-temannya. Tiba-tiba dia merasakan aura yang begitu kuat. Mungkinkah kristal tadi adalah kristal legendaris? Batinnya. Lalu dia pun mengecek statusnya di HP. Dan terlihat kalau dirinya memperoleh skill Vitality Divine Magnifice rank 7. Tak lama kemudian, Fang Ruoxi memperkenalkan Zhou-Wen kepada kedua temannya. Kedua temannya khawatir dan lebih memilih opsi lain karena Zhou-Wen yang sekarang sudah melemah. Karena sudah lama dia tidak terlihat berlatih. Zhou-Wen beranggapan respon mereka berdua itu wajar. Karena rekan satu tim juga bisa mempengaruhi nilai pribadi yang menjadi perhitungan untuk masuk ke universitas bergengsi ataupun untuk mencari pekerjaan. Tapi Fang Ruoxi tetap kekeh ingin Zhou-Wen masuk ke timnya. Tian Xiangdong menyarankan kalau mereka harus menguji Zhou-Wen terlebih dahulu dengan membuat Zhou-Wen melawannya. Lalu Zhou-Wen bilang kalau pertarungan fisik punya resiko. Akan buruk kalau salah satu dari mereka terluka. Lalu Tian Xiang menyarankan adu kekuatan. Lalu Fang Ruoxi mengcompare kemampuan mereka. Diketahui kalau kultivasi Tian Xiangdong adalah teknik Thunderbolt. Dan dia punya skill Vitality Thunder Fist. Sedangkan Zhou-Wen memiliki kultivasi Suffering Zen dan tidak punya skill Vitality apa-apa. Zhou-Wen mengiyakannya, tapi menggunakan penguji kekuatan sekolah. Alasan Zhou-Wen menggunakan alat itu karena dia takut bisa membunuh Tian Xiangdong. Tak lama kemudian mereka sudah di depan alat penguji kekuatan. Tian Xiangdong mulai duluan. Dia mengeluarkan pukulan kuat dan hasilnya adalah 7. Sekarang giliran Zhou-Wen. Dan dewas. Di luar, Pak Guru Kuibai penasaran dan mengintip dari balik pintu. Teman-teman lain tidak percaya kalau hasil pukulan Zhou-Wen berada di angka 10. Pak Guru juga terkejut. Mungkinkah dia tertidur di kelas karena kecapean setelah berlatih dengan keras? Batin Pak Guru. Fang Ruoxi berpikir kalau Zhou-Wen benar-benar mengerikan. Karena hanya menggunakan pukulan 1 inci tanpa menggunakan skill Vitality saja sudah bisa mencapai angka 10. Kesal dengan hal itu, Tian Xiang bilang kalau Zhou-Wen lulus dan akan menunjukkan skillnya yaitu Thunder Fist. Dan dewas, pukulannya itu mencapai angka 11. Pripun, kata Tian Xiang yang sudah ngos-ngosan. Nice, kata Zhou-Wen. Lalu Zhou-Wen berkata, kalau alat ini rusak, ganti ora. Kalau sampai rusak, aku sing ganti, kata Tian Xiang. Oke, kata Zhou-Wen dengan wajah penuh keyakinan. Kemudian Zhou-Wen mulai mengumpulkan kekuatan. Tian Xiang beranggapan kalau Zhou-Wen tidak akan bisa merusaknya, karena data output maksimal ada di angka 20. Lalu dengan santainya Zhou-Wen memukul alat penguji tersebut dengan skill Vitality miliknya. Dawar. Dan alhasil alat penguji kekuatan itu langsung rusak. Semua orang di sana terkejut melihat hal itu, termasuk Pak Guru yang sedang mengintip di balik pintu. Pak Guru tidak menyangka kalau alatnya benar-benar rusak. Padahal diperlukan skill Vitality tingkat 8 atau 9 untuk menghancurkan alat itu, batinnya. Lalu dia teringat dengan perkataan Pak Kepala Sekolah kalau Zhou-Wen itu jenius. Lalu panel kembali ke Zhou-Wen dan kawan-kawan. Kau akan menggantinya kan? Kata Zhou-Wen ke Tian Xiang. Tentu saja bro, kau tenang saja, kata Tian Xiang. Zhou-Wen memang luar biasa, batin Fang Ruoxi. Di perjalanan pulang, Zhou-Wen berpikir kalau seorang di tingkat legendaris tidak akan menyerang seorang yang berada di tingkat mortal. Lalu dia teringat dengan anjing yang menantang dirinya yang berada di tingkat mortal. Aku kan belum pernah keluar dari Guide.
Salah apa aku sama dia? Batinnya. Kemudian HP Sowen bergetar. Ternyata itu telepon dari ayahnya. Ayah memberitahu kalau dirinya akan menikah dengan perempuan bernama Ouyang Lan. Pernikahan akan diadakan seminggu lagi di kota Luoyang. Dan ayah menyuruh Sowen datang ke sana. Tapi Sowen bilang kalau dia tidak bisa datang karena ada ujian. Kemudian Sowen membicarakan tentang HP yang dia temukan di dalam kotak kaleng tua dengan gambar panda ditutupnya. HP yang kau bilang pasti punya casing putih metalik tanpa tombol apapun dan panjangnya sekitar 5-6 cm, kata ayahnya. Lalu ayah bilang kalau HP itu adalah peninggalan kakeknya Sowen. Kakeknya dulu menemukan itu di sebuah sumur kering kuno di lokasi konstruksi kota tua Guide bersama teman-teman proyeknya. Awalnya mereka mengira kalau itu adalah harta karun, tapi setelah dibuka itu cuma HP mati yang dikira kehabisan baterai. Tapi setelah dicek, tidak ada tombol atau lubang apapun untuk mengisi daya. Akhirnya kakek menaruhnya di kotak tua itu. Ayah berkata kalau dirinya dulu sempat mau menjualnya, tapi tidak laku. Sowen bersyukur HP itu tidak laku. Lalu dia mengakhiri obrolan mereka. Sowen berpikir kalau HP itu digali di kota tua Guide, berarti pas dengan lokasi ujiannya. Kalau sempat aku akan mengeceknya ke sana, batin Sowen. Ternyata dia lupa buat nanya apa ayahnya pernah menyinggung seseorang. Tapi ya sudahlah, katanya. Setelah itu keseharian Sowen berjalan normal seperti biasanya. Dan beberapa hari kemudian terlihat pria misterius di sekolah. Auranya benar-benar menyeramkan. Setelah kedatangan pria misterius itu, Tian Xiangdong minta maaf karena sekarang dia sudah tidak bisa satu tim lagi dengannya. Teman yang satunya juga sama. Dan terakhir Fang Ruoxi mau minta maaf. Tapi Sowen meminta maaf duluan karena sepertinya teman-temannya terkena masalah gara-gara dia. Lalu Fang Ruoxi mengingatkan Sowen untuk berhati-hati karena pengaruh orang ini sangat luar biasa. Iya, kata Sowen. Saat berjalan, Pak Guru memanggilnya. Di kantor, Pak Guru bertanya apa Sowen mengenal Antian Zuo. Dia adalah seorang laksamana dengan gelar kehormatan yang tinggi. Sowen menjawab, tidak. Pak Guru merasa aneh. Kalau tidak ada apa-apa, kenapa dia sampai mau berurusan dengan murid SMA? Lalu Sowen bertanya, siapa sebenarnya Antian Zuo ini? Lalu Pak Guru menjelaskan kalau di federasi ada 4 distrik, yaitu Utara, Selatan, Barat, dan Timur. Kota Guide di mana mereka berada ini hanya kota kecil di distrik Timur. Antian Zuo berasal dari keluarga ternama dan telah mencapai posisi yang tinggi meskipun umurnya sekarang baru 20 tahun. Dia memegang kekuasaan yang besar sebagai pejabat tingkat tinggi di militer distrik Timur. Jadi apa salahku? Tanya Sowen. Pak Guru menjawab, entahlah, dia sendiri juga tidak yakin. Apa dia sadar kalau satu kalimatnya itu bisa menghancurkan masa depan seorang murid SMA? Lalu Anda bilang An, apa dia ada hubungannya dengan anjing? Tanya Sowen yang mulai kesal. Sudahlah, ada hal yang lebih penting, kata Pak Guru. Batas waktu pendaftaran ujian itu lusa. Rekan setimmu tidak boleh murid biasa, terang Pak Guru. Kemudian Pak Guru menjelaskan kalau di sekolah mereka ada murid bernama Li Xuan.
Jika Sowen setim dengannya, maka tidak akan ada yang mengganggu lagi. Tapi sebagai gantinya, Sowen harus membantunya meraih skor tertinggi di ujian. Jadi maksud Anda, saya harus bertarung untuknya? Tanya Sowen. Pak guru menjawab, kalau itu lebih baik daripada tidak ikut ujian. Baiklah kalau begitu. Tolong bantuannya Pak guru, kata Sowen. Setelah itu Sowen menghubungi ayahnya. Dia bertanya apakah ayahnya mengenal Antian Zuo. Ayah berkata kalau orang itu adalah kakaknya Sowen. Maksud ayahnya itu, Antian Zuo adalah anaknya Ouyang Lan, orang yang akan menjadi istri ayahnya. Jadi Antian Zuo akan menjadi kakak tirinya Sowen. Ayah juga menambahi kalau Sowen juga akan punya adik tiri, bernama Anjing. Hal ini benar-benar membuatnya terkejut. Dan chapter pun berakhir sampai di sini. Terima kasih buat kalian yang sudah mendengarkan sampai di sini. Seperti biasa, dukung channel ini dengan cara like, comment, subscribe, dan jangan lupa kultivasikan loncengnya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye bye.